Salam dan bahagia. Perkenalkan saya, Elvis Fernando Tarantain, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Tual, Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dalam modul 1.1. Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa pemikiran sebagai dasar pendidikan nasional yang menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan, baik guru, pemerintah, orang tua, dan praktisi pendidikan, untuk menyelenggarakan pendidikan yang dapat memanusiakan manusia sesuai kodratnya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari 6 kesimpulan, yaitu pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan kebudayaan, pendidikan dan perubahan, kodrat alam dan kodrat zaman, asas trikon, dan budi pekerti. Dalam pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda, namun merupakan suatu kesatuan. Pendidikan atau upvoiding memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan yang memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dengan demikian, pendidik hanya dapat menuntun anak terhadap kodrat yang dimilikinya, sehingga dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya untuk menghidupkan dan menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara membuat sebuah koneksi antara dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Menurutnya, untuk mencapai peradaban bangsa, maka pendidikan menjadi fondasi atau landasannya. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang dilakukan di sekolah adalah untuk menjemput kebudayaan yang dicita-citakan atau untuk membentuk peradaban. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa inti dari pendidikan adalah perubahan. Oleh karena itu, kebudayaan tidak boleh statis tetapi harus selalu dinamis, ibarat tata surya yang terus bergerak dan tak pernah berhenti. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, maka pendidikan harus terus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak. Pendidikan harus terus menjawab tuntunan zaman. Dalam setiap kebudayaan tidak ada yang sama. Oleh karenanya, pendidikan bukan bertujuan untuk menyamakan kebudayaan, tetapi untuk menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Kebudayaan yang beragam itu akan terus bergerak dalam suatu sumbu yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga perlu dimaknai adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pendidikan, setiap anak tentunya tidak sama atau beragam, karena mereka memiliki keunikan masing-masing. Dalam melakukan perubahan, seorang pendidik perlu memperhatikan kodrat keadaan anak yang terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam artinya alam atau lingkungan di mana anak itu berada atau tinggal. Sedangkan kodrat zaman berarti walaupun anak tersebut tinggal di alam yang sama, akan tetapi alam tersebut pastinya berbeda kondisinya dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, anak harus dituntun sesuai dengan alam dan tuntunan zaman yang akan dihadapinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang juga perlu dimaknai adalah prinsip perubahan yang berlandaskan pada asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Menurutnya, dalam melakukan perubahan, walaupun pendidikan bergerak maju tetapi harus tetap menjaga identitas utama dari sebuah masyarakat. Inilah yang dinamakan kontinuitas. Selain itu, pendidikan harus mengarah pada satu titik, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini disebut sebagai konvergensi. Dan pendidikan juga harus menghargai keragaman anak. Inilah yang disebut dengan asas konsentris.
Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa dari semua proses pendidikan yang dilakukan, maka yang mengalami perubahan adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Oleh karena itu, pendidikan itu harus holistik dan seimbang sehingga terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat. Dengan kata lain, pendidikan harus bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak, tidak meminta suatu hak, tetapi menghamba kepada anak. Refleksi. Refleksi saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video ini. Apa yang saya dapat percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa peserta didik diibaratkan sebagai kertas kosong. Sebagai guru, saya bertugas untuk memenuhi kertas kosong tersebut dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran yang saya lakukan hanyalah sesuai dengan tuntutan kurikulum untuk mencapai ketuntasan belajar. Atau dengan kata lain, pembelajaran lebih dominan berorientasi pada ketuntasan belajar peserta didik, sehingga terkesan pembelajaran berpusat kepada guru. Saya cenderung menganggap semua peserta didik memiliki cara yang sama dalam menerima pembelajaran yang dilakukan. Akibatnya, saya selalu mengejar target kurikulum selama 1 semester dengan memberikan tugas dengan cara yang sama kepada peserta didik dan menganggap bahwa jika peserta didik tidak mampu menyelesaikan tugas, maka peserta didik tersebut dianggap susah diatur dan belum mampu memenuhi kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Hal ini saya lakukan terus-menerus tanpa melakukan refleksi tentang pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa peserta didik bukan merupakan objek pembelajaran, tetapi merupakan subjek pembelajaran. Konsep pemikiran saya tentang pendidikan dan pengajaran mulai berubah. Saya menyadari kesalahan atau kekeliruan dalam pola pikir saya yang memandang peserta didik sebagai objek pembelajaran. Padahal seharusnya peserta didik merupakan subjek pembelajaran karena merekalah pemegang kendali pembelajaran. Dengan kata lain, pendidik harus menghamba pada peserta didik dengan keikhlasan dan ketulusan hati melayani mereka. Perubahan yang paling mendasar saat saya mengaplikasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among dalam pembelajaran, adalah saya tidak lagi memaksakan kehendak saya terhadap peserta didik, melainkan memberikan tuntunan bagi peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang sesuai keunikan atau potensi yang ada pada dirinya, atau dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan harus selalu berpusat pada peserta didik. Hal ini saya lakukan karena saya menyadari peran saya sebagai pendidik, yaitu sebagai penuntun yang mampu menjadi teladan, memberikan semangat dan bimbingan, dan menjadi motivator untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar mencari dan menemukan teori yang dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Hal yang selalu saya ingat bahwa proses pembelajaran bukan bersifat instruksi tetapi tuntunan. Apa yang dapat saya segera lakukan dengan cara yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan segera melakukan yang pertama, mengawali pembelajaran terlebih dahulu saya perlu mengenali dan menggali informasi terkait karakteristik peserta didik. Saya juga perlu menyesuaikan pembelajaran dengan konteks dan kondisi lokal di mana peserta didik berada. Hal inilah yang menjadi dasar bagi saya dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Informasi yang saya gali terkait karakteristik peserta didik adalah tingkat pemahaman, gaya belajar, bakat,
minat, tradisi, hobi, dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Selain itu, saya juga menggali informasi mengenai kondisi alam dan sosial budaya di lingkungan peserta didik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang membagi peserta didik sesuai gaya belajar atau tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian saat pemberian tugas, saya menyesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Saya juga memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kondisi lokal peserta didik sebagai sumber belajar. Misalnya, kondisi alam, makanan pokok, adat istiadat, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar peserta didik. Saya berharap peserta didik dapat memaknai setiap proses pembelajaran sesuai kodratnya. Demikian penyampaian kesimpulan dan refleksi saya di kesempatan ini. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam dan bahagia, sampai jumpa.